Halo, selamat berjumpa dan salam kenal untuk teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah mampir di channel ini. Kali ini kita akan membuat kompos dengan simple ya, tidak ribet gitu. Yang kita butuhkan hanya sampah organik dari dapur, di mana sampah organik ini saya sarankan lebih baik dicacah gitu ya. Jadi kita kalau punya sampah itu kita cacah kecil-kecil saja begitu, kita kumpulkan dulu baru dicacah kalau ada waktu. Nanti akan ada beda hasilnya ketika tidak dicacah dan dicacah ya. Dia akan lebih susah untuk terurai. Jadi kalau dicacah dia lebih gampang terurai. Ya kalaupun memang tidak sempat cacah pun tidak masalah sebenarnya. Oke, kita cacah seperti ini dan ini praktis, tidak usah pakai seperti kemarin anaerob dan mol dan lain sebagainya. Kita cukup punya air gitu, kita basahi. Jadi ini berkala ya teman-teman sekalian, setiap kali ada sampah baru kita masukkan ke sini gitu ya, baru kita tutup lagi dan kemudian ketika punya sampah masukkan lagi. Dan ini hanya karena saya ingin buat video, saya langsungkan saja sampahnya ya. Saya gunakan daun kelor ini sebagai, anggaplah ini sampah gitu, disandingkan dengan sampah-sampah dapur gitu ya. Dan setiap kali teman-teman memasukkan sampah dapur organiknya, ingat untuk melapisi dengan tanah apapun tidak masalah ya. Di sini saya gunakan tanah yang biasa saja, tidak saya haluskan begitu. Banyak batu-batunya nggak masalah ya, nanti kita, yang penting ada tanah gitu aja. Tanah apapun yang tidak subur juga tidak apa-apa. Oke, ini fungsinya adalah untuk kemudian menyuburkan kembali tanah yang rusak itu gitu ya. Dan kemudian nanti sebenarnya lebih baik ketika kita haluskan dulu, artinya kita pisahkan batu-batu kerikilnya itu ya. Tetapi di sini saya hanya ingin membuat video ini apa adanya saja begitu. Nanti supaya kita juga menjadi pembelajaran untuk melihat kalau kita menggunakan tanah seperti ini apa yang terjadi gitu ya. Ini ketika selesai kita tutup dan kemudian saya buatnya tanggal 27 Februari ya, dan tanggal 4 Maret sudah mulai agak menyusut. Bisa lihat prosesnya gitu ya. Kalau kita tuangkan seperti ini ya, kita tuangkan sampah ini, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, dia sudah mulai membusuk ya, sampah-sampah organiknya gitu ya. Sekalian saja kalau teman-teman ingin membalik, balik saja, tidak apa-apa seperti ini ya. Kita balik lagi supaya bakteri yang ada di sana juga dia dapat bagus hidupnya, walaupun sebenarnya ini sudah ada lubang-lubang udaranya, jadi sebenarnya tidak dibalik pun tidak apa-apa. Ini saya hanya ingin menunjukkan penyusutannya. Nah ini setelah ini pada tanggal 4 Juni ya, atau 3 bulan kemudian seperti ini teman-teman. Ini adalah kalau kita tidak menggunakan mol dan juga tidak anaerob, dia lebih keras gitu. Iya, dia subur, tapi perlu kita pecah dan dia menjadi lebih kering ya. Gimana pun terjadi pertukaran udara di sini gitu. Nah ini teman-teman lihat, kalau yang cacahannya besar seperti ini, tidak tercacah dengan baik, dia ada bekas-bekas cacahannya kelihatan ya, bekas-bekas tanamannya, walaupun semuanya terurai gitu ya. Dan ini juga kerikil-kerikilnya banyak, itu akan merepotkan kita. Makanya akan lebih baik kalau kita menyaring dulu, namanya memilah dulu tanahnya gitu ya. Yang jadi kerikil-kerikil itu kita buang terlebih dahulu gitu. Dan ini kelihatan dia kering ya, ini subur teman-teman, cuma dia kering saja. Nanti ketika kita campurkan dia akan lebih baik gitu ya. Kemudian ini yang anaerob, ini walaupun tadi kan 3 bulan ya, yang aerob itu yang udara. Nah ini anaerob, walaupun dia setelah 6 bulan saya telantarkan begitu saja, maksudnya saya diamkan begitu saja, dia masih terjaga kelembabannya teman-teman. Ini proses pembuatan yang lain ya, dengan anaerob dan mol gitu, berbeda dia. Nah ini teman-teman bisa lihat tanahnya langsung lebih dingin, lebih gampang hancur gitu ya, walaupun kalau dipegang tuh nyaman gitu, lebih terasa suburnya kalau kita menggunakan sistem anaerob, walaupun dua-duanya bisa juga menghasilkan kompos gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.